Halo, kita bertemu kembali di pelajaran prakarya di kelas 9. Materi kita kali ini adalah budidaya ikan konsumsi. Tujuan pembelajaran kita adalah 1. Mengidentifikasi jenis-jenis budaya ikan konsumsi beserta sarana dan peralatan yang digunakan untuk budidaya di sekitar tempat tinggal. 2. Merancang kegiatan budidaya ikan konsumsi dengan berbagai wadah dan teknik yang ada di lingkungan sekitar. A. Sarana dan peralatan budidaya ikan konsumsi. Budidaya ikan konsumsi bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat, memenuhi kebutuhan akan konsumsi ikan, dan sebagai sarana untuk menyalurkan hobi atau kegemaran memelihara ikan. Untuk menunjang keberhasilan budidaya ikan konsumsi, diperlukan sarana dan peralatan yang mendukung. Salah satunya wadah. Wadah budidaya adalah tempat untuk memelihara ikan. Jenis-jenis kolam untuk budidaya ikan berdasarkan tujuannya. A. Kolam pemeliharaan induk atau kolam pemijahan. B. Kolam pemeliharaan benih atau kolam pendederan. C. Kolam pembesaran. 1. Kolam. Jenis-jenis kolam untuk budidaya ikan berdasarkan bahannya. A. Kolam yang keseluruhan bagiannya terbuat dari tanah. B. Kolam yang dindingnya terbuat dari tembok dan dasarnya dari tanah. C. Kolam yang keseluruhannya terbuat dari beton. Jenis-jenis kolam untuk budidaya ikan berdasarkan sumber airnya. A. Kolam tada hujan. B. Kolam mata air. C. Kolam pengairan setengah teknis. D. Kolam pengairan teknis. Jenis-jenis kolam untuk budidaya ikan berdasarkan aliran airnya. A. Kolam air tergenang. B. Kolam air mengalir. 2. Bak. Bak merupakan wadah yang biasanya terbuat dari plastik atau terpal, serat, dan beton. Jenis-jenis bak yang sering digunakan yaitu bak pemijahan, bak penetasan, bak pemeliharaan, dan bak pemberokan. Bak digunakan untuk budidaya ikan konsumsi pada lahan yang sempit dan praktis. 3. Akuarium. Syarat-syarat penggunaan wadah akuarium untuk budidaya ikan konsumsi adalah A. Memerlukan perlengkapan tambahan seperti aerator, kabel listrik, dan pipa PVC yang diletakkan secara tersembunyi. B. Diletakkan di tempat yang serasi dengan ruangan. C. Buatlah dasar akuarium agar terlihat alami. 4. Keramba. Keramba merupakan jenis wadah budidaya ikan di perairan yang luas. Jenis-jenis keramba yang biasa digunakan adalah jaring apung, jaring tancap, dan keramba yang terbuat dari bambu. Kita masuk ke B, tahapan budidaya ikan konsumsi. 1. Tahapan perencanaan. A. Menentukan jenis ikan konsumsi. B. Menentukan dan mempersiapkan wadah yang digunakan. C. Menyiapkan sarana dan peralatan. D. Menentukan jadwal kegiatan budidaya. 2. Tahapan persiapan. A. Benih. B. Pakan ikan. C. Obat-obatan. D. Vitamin. E. Timbangan. F. Penggaris. G. Baskom. H. Seser. 3. Tahapan pelaksanaan. A. Memilih indukan. B. Pemijahan. C. Pembibitan. D. Pembesaran. E. Pemberian pakan. F. Pemeliharaan.
G. Pemanenan dan pemasaran. C. Pemeliharaan budidaya ikan konsumsi. Budidaya ikan konsumsi yang telah ditempuh masyarakat dilakukan melalui pengembangan budidaya ikan secara intensif. Contohnya, memilih lokasi pemeliharaan, menyediakan sarana dan peralatan yang digunakan, menyiapkan media yang dibutuhkan, melakukan pembibitan, dan memilih induk yang unggul. 1. Lokasi pemeliharaan ikan konsumsi. A. Kolam pemeliharaan. Kolam pemeliharaan sebaiknya berasal dari tanah liat atau lempung yang tidak berporos. Tanah liat atau lempung dapat menahan massa air yang besar dan tidak bocor, sehingga dapat dibuat pematang atau dinding kolam. B. Kemiringan tanah. Kemiringan tanah yang baik untuk pembuatan kolam berkisaran antara 3 hingga 5% untuk memudahkan pengairan kolam secara gravitasi. C. Ketinggian tempat. Ikan konsumsi dapat tumbuh normal apabila lokasi pemeliharaan berada pada ketinggian antara 150 hingga 1000 mdpl. D. Kualitas air. Kualitas air yang dipakai harus bersih, tidak terlalu keruh, tidak tercemar bahan-bahan kimia yang beracun minyak, dan limbah plastik. E. Tempat pemeliharaan. Ikan konsumsi dapat berkembang pesat di kolam, sawah, dan sungai dengan aliran yang deras. F. Derajat kesamaan air atau pH. Derajat keasaman air atau pH yang baik untuk budidaya ikan konsumsi adalah antara 7 hingga 8. G. Suhu. Suhu air yang baik untuk pemeliharaan ikan konsumsi berkisar antar 20 hingga 25 derajat Celcius. 2. Jenis-jenis kolam budidaya ikan konsumsi. Jenis-jenis kolam budidaya ikan konsumsi berdasarkan pemanfaatannya. A. Kolam pemeliharaan induk atau kolam pemijahan. B. Kolam pemeliharaan benih atau kolam pendederan. C. Kolam pembesaran. D. Kolam tempat pembersihan. Jenis-jenis kolam berdasarkan bahan pembuatannya. A. Kolam tradisional atau ekstensif. B. Kolam semi-intensif. C. Kolam intensif. 3. Teknik budidaya ikan konsumsi. A. Alat-alat. Jala, hapa, atau kotak dari jaring atau kelambu untuk menampung sementara induk dan benih. Ember, baskom, timbangan, cangkul, dan pisau. Peralatan yang digunakan untuk memanen diantaranya ayakan, tempat menyimpan ikan, keramba sirip, dan jala. B. Media. Agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, ikan membutuhkan media yang baik. Salah satunya air. Kondisi air harus mengandung nutrisi untuk tumbuh dan berkembangnya fitoplankton sebagai sumber makanan bagi ikan. C. Indukan atau bibit. Ciri-ciri bibit yang berkualitas diantaranya berukuran seragam, agresif, lincah, aktif, tidak ada luka di tubuhnya, dan tidak cacat. Ini adalah perbedaan induk jantan dan induk betina. Ada bagian dari tubuh ikan, induk jantan, induk betina. 1. Lubang pada urogenital. 2. Induk jantan 2 lubang, induk betina 3 lubang. 2. Warna sirip. Bagian tubuh ikan, induk jantan merah cerah, induk betina merah pucat. 3. Bagian tubuh ikan warna perut. Induk jantan lebih gelap, induk betina lebih terang. 4. Bagian tubuh ikan warna dagu. Induk jantan lebih gelap, induk betina lebih terang. 4. Pembibitan. A. Sistem 1 kolam. B. Sistem 2 kolam. C. Sistem 4 kolam atau platform. 5. Pemeliharaan bibit.
Pemeliharaan bibit ikan konsumsi dimulai setelah telur hasil pemijahan menetas. Pemeliharaan bibit dilakukan pada kolam pendederan. 6. Pembesaran. Pembesaran ikan konsumsi dapat dilakukan secara polikultur maupun monokultur. 7. Pemupukan. Jenis pupuk yang sering digunakan adalah pupuk kandang atau pupuk hijau. 8. Pemberian pakan. Pakan alami cacing, kutu air, larva, serangga, sifat kecil, dan sebagainya. Pakan buatan, pelet, tepung, ikan, dan dedak halus. 9. Pemeliharaan kolam tambak. Jenis pupuk yang sering digunakan adalah pupuk kandang atau pupuk hijau. Jenis hama dan penyakit, pakan alami, cacing kutu air, larva, serangga, siput kecil, dan sebagainya. Pakan buatan, pelet, tepung ikan, dan dedak halus. Ini adalah jenis-jenis hama yang biasa menyerang ikan. Ada katak, ular, lingsang, dan burung. Berikut adalah gejalanya dan berikut adalah cara mengatasi. Jenis-jenis penyakit yang menyerang ikan. Ini adalah nama penyakitnya, dan ini adalah gejalanya, serta ini adalah cara mengatasinya. Pemanenan. Ini adalah perbedaan panen selektif dan panen total. 12. Pasca panen. Cara penanganan ikan hidup dan ikan segar pasca panen. A. Penanganan ikan hidup menggunakan air bersuhu rendah yaitu sekitar 20 derajat Celcius. Pengangkutan ikan hendaknya dilakukan pada pagi atau sore hari. Jumlah ikan dalam alat pengangkutan tidak terlalu padat. B. Penanganan ikan segar. Ikan diupayakan agar tidak terluka. Ikan tuna dicuci bersih terlebih dahulu. Wadah harus dalam keadaan bersih dan tertutup. Air yang dipakai untuk pengangkutan ikan harus bersih. D. Teknik budidaya ikan konsumsi. 1. Lokasi budidaya. Ikan bandeng merupakan jenis ikan yang mampu hidup di dalam kolam atau tambak dengan kadar garam yang tinggi. Ikan bandeng juga dapat hidup di air laut, air tawar, dan air payau. 2. Sumber air. Air yang digunakan untuk budidaya ikan bandeng harus bersih secara fisik, kimiawi, dan biologis. pH air yang cocok untuk hidup ikan bandeng adalah 7 hingga 8. Kadar oksigen terlarut yang baik sekitar 3,5 ppm. 3. Persiapan tambak. Perbaikan konstruksi tambak, pengeringan tambak, pengapuran dasar tambak, pemupukan, dan penumbuhan pakan alami. 4. Benih. Ciri-ciri benih yang berkualitas yaitu berukuran seragam, gerakannya agresif dan lincah, berwarna cerah, nafsu makannya tinggi, tidak ada luka di tubuhnya, dan tidak cacat. 5. Penebaran benih. Penebaran benih ikan bandeng dilakukan dengan hati-hati karena ikan bandeng sangat peka terhadap perubahan lingkungan. 6. Pemeliharaan. Pemeliharaan ikan bandeng perlu dilakukan setelah penebaran benih meliputi pengamatan pada lahan tambak terhadap tumbuhnya ganggang. 7. Hama dan penyakit. Hama merupakan makhluk hidup yang bersifat pengganggu. Jenis hama yang biasanya menyerang ikan bandeng diantaranya kepiting, udang tanah, teritip, kerang-kerangan, siput, musang air, dan ular. 8. Pemanenan. Pemanenan ikan bandeng dapat dilakukan setelah bandeng berusia 50 hari atau 3 bulan. Metode pemanenan yang dilakukan dengan cara sistem serang. 9. Pemasaran. Ikan bandeng yang sudah dipanen harus segera dipasarkan untuk mencegah terjadinya pembusukan. 10. Sarana penunjang. Sarana penunjang budidaya ikan bandeng meliputi jaring, selang atau pipa paralon, jaring hapa, obat-obatan, pompa, dan timbangan. Demikianlah materi kita kali ini mengenai budidaya ikan konsumsi. Selamat berkarya, selamat mencoba membudidayakan ikan konsumsi. Terima kasih.